Halo teman-teman, jadi hari ini aku sudah berada di Pondok Pesantren Amanatus Salam Jombang. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan pengasuh tentang apa sih bedanya pondok pesantren ini dengan pondok pesantren lainnya. Stay tune, yuk ikut aku. Oke, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsa. Iya betul, saya dengan Salsa. Iya Gus, Alhamdulillah. ini cuacanya di sore harinya pondok pesantren ini luar biasa ya Gus ya. Alhamdulillah. Iya, Seneng ya? indah Gimana sekali. tadi Sudah. masuk pondok perasaannya? Perasaan saya pertama kali saya kira ini tempat wisata Gus. Karena waktu lihat yang rumah-rumahan itu kan identik biasanya seperti kayak kalau mau staycation di Trawas gitu nggih Gus. Iya. Jadi unik sekali kalau di sini bisa belajar tapi pemandangannya juga indah. Alhamdulillah. Iya, betul Gus. Jadi ini saya hadir tentunya membawa banyak pertanyaan Gus. Iya, silakan. Jadi sebetulnya apa sih Gus bedanya pondok pesantren Amanatus Salam ini dengan pondok pesantren yang lainnya Gus? Ya, jadi saya memahami pesantren itu adalah pusat pelatihan, tempat manusia berlatih untuk menyiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Tentu banyak pesantren ya, pesantren itu puluhan ribu mungkin di Indonesia. Karenanya kami memasang tagline pesantren wisata Amlam, bahwa hidup itu seperti berwisata saja. Orang itu anak seorang supir belum tentu kelak dia akan menjadi supir misalnya. Anak seorang guru belum tentu dia setelah sekolah menjadi guru. Sama seperti anak seorang kiai juga belum tentu juga kelak dia meneruskan ayahnya menjadi kiai. Maka seperti filosofi kehidupan, pesantren itu kehidupan itu seperti seorang yang berwisata, berpergian. Maka pesantren wisata Amlam ini dikuatkan selain alamnya, selain pemandangannya, selain hawanya adalah ingin membangun karakter seseorang, karakter seorang santri untuk menyiapkan kehidupan di masa itu. Maka apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kami meyakini bahwa ada sebuah kalimat yang sangat menarik, kama bada'tum takhtatimun, seperti engkau memulai, seperti itu pula kau akan mengakhiri. Maka kurikulum di Amlam ini paling inti adalah pagi hari. Dan pagi hari saya sendiri yang mengajar bagaimana kita bangun pagi, mindset apa yang terbenak dalam hati kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau pagi kita itu positif, maka sehari kita akan positif. Iya. Kalau satu hari ini di masa muda kita positif, maka masa tua kita akan positif. Maka kurikulum subuh menjadi kurikulum yang paling inti, dan dalam pendidikannya menerapkan kurikulum manajemen kebahagiaan. Manusia itu maka dikatakan wisata agar santri itu bahagia. Di sini pesantren yang tidak pernah menakut-nakuti, jarang memaksa, pesantren yang memanage kebahagiaan seorang santri, sehingga ketika santri itu bahagia, saya melihat sendiri beberapa tahun ini tidak usah disuruh belajar, dia akan belajar. Tidak usah disuruh membaca, dia akan membaca, mencari sendiri. Kami juga ada hari reading day di hari Selasa itu. Saya menikmati suasana daya gali anak-anak karena saya merasa mereka sudah cukup bahagia di sana. Masya Allah. Itu yang membedakan. Ya, terakhir penjelasan ini saya sampaikan, banyak di pesantren itu santri masuk ke pesantren kurang tidur, kemudian pulang tidur terus. Nanti dia kurang main misalnya, pulang dari pesantren main terus. Maka saya katakan itu santri yang kurang bahagia. Maka sering saya sampaikan ke para santri, jangan menjadi santri yang kurang bahagia. Maka bahagiakanlah dirimu pesantren dan hiduplah sewajarnya sebagai orang lain, sama seperti bahagianya orang yang tidak mondok. Maka alhamdulillah santri-santri di sini survive sampai hari ini, dan tadi pagi saya menguji
kualitas pendidikan, kualitas kebahagiaan. Kebahagiaan dan bahasa lain adalah kewarasan jiwa. Kewarasan jiwa. Jadi kewarasan jiwa, kejernihan hati. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih yakin dengan jalan yang kami pilih. Itu Mbak Salsa. Oh iya, baik. Saya tertarik sekali dengan kalimat kurikulum bahagia. Nah, kalau dari pondok pesantren ini itu bagaimana sih cara merancang kurikulum bahagia tersebut, Gus? Ya, artinya kurikulum bahagia itu santri itu dibahagiakan, kesehatannya diperhatikan, fasilitasnya dipenuhi, kemudian bakat minatnya kita salurkan, kita terus mendukung fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para santri agar mereka bahagia. Makannya kita bahagia. Setiap hari, hampir setiap hari saya makan di dapur santri. Mungkin Mbak Salsa mendengar kalau di pondok makannya nggak enak, ya kemudian orang tua sering ngirim makanan dari rumah. Alhamdulillah di sini hampir tidak saya temukan wali santri yang mengirimkan makanan di pondok, karena yang dimakan santri adalah yang dimakan kiainya. Sama Ya, semuanya sama ya, Gus. seperti itu. Maka dari itu, dari segi pembangunan kami juga meyakini dan menugaskan kepada teman-teman tim pembangunan, jika ada fasilitas yang paling diutamakan untuk dibenahi, dia adalah fasilitas santri. Maka melebihi fasilitas kiai. Kalau ada kerannya kiai rusak, kemudian bersamaan dengan kerannya kiai para santri rusak, maka yang didahulukan adalah kerannya santri. Karena santri adalah pertama di pesantren ini yang kita layani agar mereka tetap bahagia. Wow. Jadi ini para teman-teman yang ada di rumah mungkin kalau ingin memutuskan memondok ya dan punya banyak kekhawatiran di kepala, nah ini mungkin bisa coba berkunjung dulu lah di sini ya, iya. Gus ya. Mungkin kalau nggak belum berani untuk coba mondok, mungkin bisa ke sini dulu biar Iya. tahu bagaimanakah suasananya. Karena saya sendiri tadi waktu datang teman-teman, ini suasananya memang betul-betul tidak seperti pondok atau tidak seperti sekolah ya. Seperti wisata ya. Iya, seperti wisata. Jadi Gus, Memang Iya. saya Mbak Salsa. Jadi sering banyak orang ragu mondokkan anaknya ke sini. Iya. Itu karena belum tahu saja. belum tahu lingkungannya Ya, itu. jadi ya, Gus. misalnya dia mendengar, oh pondoknya masih baru. Kemarin saya ada Iya. telepon dari Makassar mau mondokkan putranya. Iya. Ya, jadi mau mondokkan putranya. Salah satu atau satu-satunya alasan tidak jadi adalah karena pondok masih baru. Kami merasa bahwa baru dan tidak itu relatif ya. Saya mengurus pesantren sudah lebih dari 15 tahun. Saya mengajar sudah lebih dari 25 tahun. Tentu ini pondok yang kami mengurus pondok bukan sesuatu yang baru. Tapi rata-rata orang yang meragukan setelah datang itu pasti join us, pasti join. Jadi anaknya selalu mengatakan ada suatu hari orang dari Surabaya hanya dengar kemudian langsung survei, maka kuncinya adalah survei dan datang. Lihat dengan mata kepala dan merasakan dengan hati. Jadi anak itu masuk hanya keliling sebentar terus bilang ke ayahnya, saya mau mondok di sini dan tidak mau mondok di yang tempat yang lain. Maka Mbak Salsa harus ajak teman-teman untuk melihat. Please visit us. Kita siap divisit kapanpun. Ada yang mau survei tamannya, ada yang mau penasaran dengan pohon petenya, ada yang penasaran dengan kamar santrinya. Anytime kami siap untuk disurvei, karena kami setiap hari merasa sangat sungguh-sungguh untuk memuliakan para santri dan membahagiakan mereka di setiap waktu di tempat ini. Kuncinya bahagia ya di sini. Tadi juga saya lihat ada beberapa aktivitas dari para santri Gus di sini. Nah, kalau mungkin boleh diberitahukan kepada teman-teman yang ada di rumah di sini itu ada aktivitas santri apa saja sih Gus? Ya, santri tentu daily activitiesnya pagi ngaji sholat subuh berjamaah bersama kami, kemudian ngaji kitab. Ada beberapa ekstrakurikuler seperti pramuka, seperti ada Amlam FC di sini. Kemudian ada beberapa tata boga, ada juga yang wajib di sini hiking, ya mungkin yang di tempat lain tidak ada. Di sini santri wajib punya sepatu hiking. Sepatu Ya, hiking. sepatu untuk muncak ya. Iya. Kemudian hampir setiap tahun kita melakukan kegiatan outdoor off-road pakai jeep. Ya, dan di sini wajib ke air terjun, jalan kaki. Tamu-tamu kadang-kadang saya dampingi pakai trail untuk ke air terjun. Jadi dari sini sekitar 2 kilo. Oh, Dan itu dekat ya Gus ya? Dekat. Dan itu menjadi added value. Mungkin kami tidak punya bangunan yang tinggi,
tapi tidak banyak pesantren yang ekstrakurikuler off-road dan Iya, betul. mendaki gunung. Ya, tentu tamu-tamu pesantren tidak banyak yang dibawa kiainya atau didampingi kiainya ngetril, bayangkan. Nanti kapan-kapan dengan saya ajak ngetril. Menarik, Gus. Iya, betul. Saya pertama kali ini mendengar ada aktivitas di pondok pesantren ya ke air terjun atau mungkin daki gitu ya. Ini kan bukan hal yang umum ya, Gus. Iya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang perkotaan ya. Ini sangat tidak mungkin terjadi, Gus. Ya, jadi di sini alhamdulillah ustadz-ustadznya juga ustadz-ustadz kami, Iya. ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan. Hampir semua suka hiking, suka alam. Maka kuncinya adalah pendidikan itu, alam adalah bagian dari nuansa pendidikan kita. Pendidikan itu bukan soal manusia saja, pendidikan itu bukan soal kepintaran saja, tapi pendidikan itu soal kepekaan, soal empati. Bagaimana mungkin kita itu sukses, kita itu jadi profesor, kita itu jadi orang kaya, sedangkan kita tidak bisa merasakan tumbuhan yang kering yang belum disiram, atau kucing yang kelaparan di depan rumah kita. Maka esensi pendidikan adalah mengantarkan seseorang menjadi ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan yang penuh dengan empati. Perbedaan kita dengan hewan adalah empati kita, Iya. rasa sayang kita, perasaan kita. Kambing punya otak, kambing punya mulut, kambing punya anak, kambing punya istri, beranak pinak. Tapi kambing tidak punya perasaan dan empati seperti kita. Maka pendidikan di sini dikembangkan dengan alam semesta yang ada. Santri diantarkan untuk berempati kepada semua makhluk itu, tanaman, hewan, bahkan beberapa santri memasang air di untuk minum burung-burung yang berterbangan di pohon-pohon misalnya. Wali santri ke sini menariknya Mbak Salsa, kalau datang tuh bawa pakan burung, bawa pakan ikan. Mereka ikut bawa tanaman, bawa pupuk, Ikut menghidupi ikut alam di sini. menghidupkan, ikut berempati atas kampus alam, kampus kehidupan yang sedang kita kembangkan. Itu menariknya. Jadi mungkin nggak banyak. Kalau pesantren lain mungkin datang bawa makanan untuk anaknya. Di sini bawa datang, selain makanan untuk anak-anaknya, dia bawa pakan burung, dia bawa jagung, dia bawa pakan ikan, dia ikut berempati, dia bawa pupuk, bahkan banyak yang bawa tanaman ke sini untuk membangun keindahan yang sama di tempat yang sama-sama kita cintai. Itu menarik. Datang menjenguk sekaligus healing ya, Gus ya. Healing. Keliling-keliling di sini ya memang suasananya sangat enak ya, Gus. Alhamdulillah. Lalu tadi saya juga mendengar perkataan dari Gus bahwasanya pesantren ini baru ya, Gus. Baru alhamdulillah. Kalau Baru berdiri 2019, namun sejak tahun 2010 kami membantu mengembangkan pesantren di Sidoarjo bersama keluarga besar kami. Kami belajar mengelola pesantren, kami belajar mengasuh pesantren, kami belajar mengembangkan pesantren. Alhamdulillah atas perintah guru kami diperintahkan untuk mendirikan pesantren ini di lereng Gunung Anjas-Moro, dan mulai dari nol, mulai kami dari rumah kontrakan, kami menyewa rumah selama 1 tahun, kemudian kami bisa membeli rumah kecil sekitar 100 meter dari sini, kemudian kami sambil membangun, alhamdulillah 4 tahun, minimal Amlam ini, pesantren wisata Amlam ini bisa Mbak Salsa nikmatilah keindahannya. Alhamdulillah. Berarti ini memang dari awal berdiri itu sudah ditargetkan menjadi pondok pesantren wisata, Gus? Betul. Atau waktu berjalan, wah ini kayaknya menarik untuk wisata? Waktu berjalan ya. Waktu Jadi berjalan. saya orang yang tidak suka berandai-andai. Jadi kadang-kadang konsep kita itu meleset. Ya, awal-awal dulu saya pingin ada orang usul mendirikan udah pondok tahfidz saja. Saya angan-angan suatu hari saya di hari Sabtu atau Ahad pagi waktu itu, kebetulan rumah saya pinggir jalan, itu ternyata banyak orang pakai sepeda, bersepeda gunung. Ini ternyata orang-orang dari Jombang, dari Mojokerto itu bersepeda naik. Loh, orang-orang kok pada wisata semua ke sini. Kemudian waktu itu saya bilang sudah jadi pondok wisata aja, pondok wisata Amlam. Kemudian ada yang meralat, jangan pondok mungkin terkonotasi jelek, pesantren saja, langsung pesantren wisata Amlam. Maka itulah yang kemudian menjadi branding pakem kita. Maka kehidupan itu seperti berwisata, pendidikan itu harus dibahagiakan, santrinya harus ikhlas, santrinya harus bahagia, gurunya harus bahagia. Insya Allah hasilnya masa depan mereka akan bahagia. Amin. Iya.
Oh, Gus. Ini tadi kan Gus sebetulnya juga sudah memaparkan ya banyak hal terkait pesantren wisata Amanatus Salam gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak orang tua di sana karena melepas anaknya yang jauh dari rumah atau mungkin dari luar kota atau bahkan luar pulau, itu pastinya juga memiliki ketakutan tentang bagaimanakah nanti anak saya di sana atau anak kami di sana, nah begitu. Dari Gus sendiri, bagaimanakah cara Gus untuk meyakinkan orang tua para calon santri? Ya, sebenarnya nomor pertama adalah kuncinya adalah berjumpa ya, bertemu. Bagaimana kita membangun chemistry, menitipkan anak kita ke orang lain, kemudian kita perlu bertemu. Maka tidak adil rasanya para orang tua kemudian menilai, menyimpulkan padahal belum ketemu, belum datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat banyak orang di sini tuh, Mbak Salsa, Masya Allah, tidak usum sambangan. Mungkin sambangan Mbak Salsa tahu, sambangan tuh dijenguk. Di sini tuh nggak usum, nggak musim. Orang itu disambangi malu. Suatu hari saya tanya, kenapa Bapak Ibu kok tidak mengunjungi anaknya? Beliau jawab, saya merasa seperti menitipkan anak saya ke Pak D-nya saja. Karena bertemu chemistry-nya. Orang tuanya dekat dengan kami. Bahkan alhamdulillah 60% wali santri di sini juga ikut ngaji kami di Surabaya, ikut ngaji kami di Kertosono, ikut ngaji kami. Kami punya banyak rutinan yang ngaji-ngaji yang rutin di Hotel Namira Surabaya, Majelis Ketan Kopi. Mereka ikut join, ikut belajar, sehingga mereka menemukan chemistry. Mereka merasa menitipkan kepada yang bukan orang lain. Maka kalimat itu saya garisi. Ketika saya tanya kenapa tidak dikunjungi, kenapa begitu nyaman, kami merasa seperti menitipkan anak kami ke Pak D-nya saja. Nah ini bagaimana bisa cinta kalau belum pernah berjumpa misalnya, ya. Bagaimana bisa nyaman, bagaimana bisa chemistry, belum pernah datang, belum pernah merasakan atmosfer amlam yang ada di pesantren ini. Tentu ini juga menjadi catatan dan saya tidak pernah ragu datang, lihat, rasakan. Jadi jangan kemudian kita menyimpulkan dari kejauhan. Tidak fair rasanya. Itu kuncinya. Intinya kalau sudah ada rasa tertarik di sini, coba langsung ke sini dulu untuk meyakinkan niat tersebut. Ya, datang, pastikan dan akhirnya untuk mendapatkan chemistry suasana yang ada di sini. Wah, baik Gus. Tadi kan juga sudah diobrolkan ya terkait bagaimana sih sistem yang ada di sini. Lalu bagaimanakah cara pesantren wisata di sini untuk menyiapkan para santri keluar? Apalagi kan kehidupan luar itu walaupun di pesantren juga diajarkan dengan banyak hal, pasti ada yang berbeda dengan dunia di luar pesantren. Nah, bagaimanakah cara pesantren untuk menyiapkan para santri di sini? Para santri kami siapkan betul, selain jaringan yang sudah kami bangun. Kami lebih dari 38 negara sudah keliling. Kami lebih dari 200 pesantren sudah keliling. Dan kami orang yang tidak baru kemarin mengirimkan santri-santri baik masuk PTN dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kesemuanya menurut saya yang paling penting adalah menyiapkan karakter dan mindset anak-anak. Maka yang kami siapkan betul adalah karakter dan mindset. Misalnya semalam kami ngaji di Gresik, ya misalnya. Kemudian kami bawa santri karena ayahnya mau berangkat haji. Kami bawa putranya untuk ikut pengajian bersama masyarakat. Pengajian besar, mungkin ratusan masyarakat yang datang. Dalam perjalanan anak itu saya bilang, nak, kamu nanti MC di acara orang tuamu. Belum pernah saya kabari, siap saja. Maka karakter dan mindset yang paling penting, selain akademik tentunya. Akademik tentu dibina oleh guru-guru lulusan luar negeri maupun dalam negeri di pesantren ini. Alhamdulillah di pesantren ini ada guru alumni Yaman, ada alumni Cina, ada alumni Mesir, ada alumni Syria, ada alumni UNED, ada alumni UB, lengkap. Tapi sebelum ilmu itu, maka mindset, cara berpikirnya, cara pandangnya harus kita kuatkan. Sehingga dengan itu mereka akan growing, mereka akan berkembang, bertumbuh dengan sendirinya. Kenapa? Istilah tanah mereka sudah subur, mau ditanami apa saja, mereka pasti akan bisa. Selain tentu kami insya Allah akan mengantarkan, sudah ada guru yang kami kirim ke Singapura, sudah ada guru yang kami kirim ke Malaysia untuk studi banding. Alhamdulillah pesantren yang masih muda belia ini tapi cita-citanya luhur,
cita-cita tinggi, dari menurut saya tidak ada yang perlu diragukan. Insya Allah, believe us and believe Allah. Percayakan pada kami dan percayakan pada Allah SWT. Gitu. Baik, berarti kuncinya kalau di sini itu ya, insya Allah walaupun umurnya masih seumur biji jagung ya, Gus ya, biasanya kalimatnya seperti itu. Tapi jangan ragu, karena kuncinya tadi jangan lihat dari luar, tapi rasakan di sini. Betul. Lalu juga dari tenaga pendidiknya pun terjamin ya Betul. Gus. Relasi jejaring sudah ada di mana-mana, baik dalam negeri dan juga luar negeri. Baik, ya terima kasih Gus, karena ini mengingat sepertinya akan masuk ke waktu maghrib ya Insya Gus. Allah. Sepertinya kita akhiri saja obrolan hari ini. Terima kasih banyak Gus telah berkenan membagikan cerita dan motivasinya kepada teman-teman yang ada di rumah. Semoga sehat selalu ya Gus. Sehat selalu, Mas. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.